Ibu Bapak lihat ini di depan ya, nanti bisa bawa dan baca lagi. Itu kita bisa lihat keterangannya di sebelah. Nah, di situ ada gambar tentang 4 sosok yang memegang salib, mewakili umat manusia dari 4 penjuru bumi yang berpelukan melambangkan kesetia kawanan dan persaudaraan. Ini yang gambar ini. Jadi 4 orang yang berpelukan itu lambang kesetiaan ya. Itu yang dimaksudkan. Mereka memegang salib. Salib ini. Nah, itu disebut mewakili umat manusia dari 4 penjuru. Utara, selatan, timur, dan barat. Halaman yang pertama ya. Nah, yang atas. Ini simbol dari tahun jubileum. Yang kedua, kita lihat itu ada salib dengan jangkar sampai di bawah ya. Nah, artinya adalah jangkar itu terbentuk dari bagian bawah salib yang memanjang menjadi simbol harapan di tengah badai, di tengah tantangan hidup. Jangkar itu merupakan simbol metafora dari harapan. Seperti jangkar cadangan yang digunakan kapal-kapal dalam keadaan darurat. Kalau kita lihat kapal-kapal itu selalu ada 2 jangkar. 1 kiri, 1 kanan. Ya kadang-kadang dua-duanya dijatuhkan, kadang-kadang hanya 1. Kalau nanti ombak sekali, mereka akan jatuhkan juga yang 1. Jadi itu semacam kekuatan dan pengharapan. Lalu kita lihat lagi 4 sosok itu lagi, mereka saling berpelukan. Itu juga merupakan tanda bahwa kita tidak bersiara seorang diri, tapi bersiara secara komunal. Jadi dengan teman-teman kita sama-sama berjalan. Dan salib yang dinamis, kita lihat salib ini, kita lihat dia ada sedikit miring, membungkuk ke arah 4 orang ini. Tandanya bahwa manusia tidak dibiarkan sendiri, tetapi selalu Allah menyertai kita. Itu maksud dari gambar ini. Nanti bawa pulang masing-masing dan bisa mempelajarinya sepanjang tahun ini. Lalu lihat gambar di belakang. Itu ada 4 orang ya. 4 orang itu. Yang satu yang pakai kuning namanya Luce. Lalu kemudian V. Kemudian Sin dan kemudian Sky. Nah, 4 orang ini mereka melambangkan pesiara, tetapi pesiara yang Katolik, karena dia pakai rosario itu. Dia pakai rosario. Jadi dia melambangkan dia pesiara, tetapi dia beragama Katolik, karena semua orang bersiara di bumi ini. Tidak ada yang tidak bersiara. Cuma ada yang bersiara sebagai Buddha, ada yang bersiara sebagai umat Muslim, ada yang bersiara sebagai umat Hindu, ada yang bersiara dalam konteksnya dia adalah agama apa atau kelompok apa. Semua orang kita bersiara. Nah, 4 orang ini, Luce, V, Sin, dan Sky adalah pesiara Katolik. Nah, itu ada ininya. Ini adalah maskot dari tahun jubileum ini. Yang lihat yang pakai jas hujan warna kuning, rambutnya biru. Dia mengenakan jaket hujan kuning. Nah, ini mengacu kepada bendera Vatikan. Karena tahun jubileum ini pusatnya di Vatikan. Dan ini dikirim ke seluruh dunia. Gereja Katolik di seluruh dunia. Jadi bukan cuma kita di sini. Di seluruh dunia punya maskot yang sama ini. Pasti nanti yang bersiara ke kota Roma, kalau ada punya kesehatan baik, punya duit cukup, dan punya kesempatan, ya barangkali nanti bisa lihat di sana. Nah, lalu kemudian kita lihat lagi, Luce dan kawan-kawan itu adalah simbol perjalanan melalui badai kehidupan. Mereka memperlengkapi diri dengan pakaian yang istimewa untuk bertahan di dalam badai. Karena tadi saya bilang, kehidupan kita tidak pernah mulus. Ada saja. Ada orang yang sehat, tiba-tiba saja dia dipanggil Tuhan. Ini terjadi, Ibu Bapak. Jadi kita tidak pernah jalan mulus. Ada keluarga yang
baru tadi pagi masih selamat pagi Pak, selamat pagi Mami, nanti jam 12 siang berantem ya toh. Ya itu, jadi itu badai selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, ini 4 orang ini dengan memakai pakaian-pakaian istimewa itu tanda mereka bersiara mengarungi badai kehidupan. Nah, mereka bawa tongkat, lihat perhatikan, mereka semua bawa tongkat, itu berarti siara mereka itu menuju keabadian. Jadi tidak siara sampai Vatikan saja atau siara sampai ke kota suci yang lain, tetapi siara sampai ke keabadian, kekekalan, yaitu adalah Tuhan, ya, pegang tongkat itu. Lalu kemudian lihat mereka pakai sepatu boots. Ada, lihat ya. Sepatu boots itu berlumuran lumpur. Itu tanda bahwa perjalanan yang di tengah badai itu panjang, bukan 1-2 hari, tetapi panjang. Kesulitan itu panjang, perjalanan yang sulit, dan di dalam badai itu adalah perjalanan yang panjang. Jadi mereka harus persiapkan diri dengan baik. Tetapi, nah ini yang amat penting, lihat mata mereka. Mata mereka itu penuh dengan cahaya. Artinya sekalipun mereka melewati badai, sekalipun ada perjalanan yang panjang dan sulit, tetapi mereka punya harapan. Mereka akan sampai tujuan dengan baik karena Allah menyertai mereka dengan kasih. Dan mereka itu adalah kita semua ini. Kita semua, ya. Jadi ibu bapak nanti bisa bawa ini masing-masing dan dia punya keterangan-keterangan ada di sana. Di sebelahnya itu ada nyanyian yang kita akan selalu nyanyikan, Pesiara Pengharapan. Lalu kemudian wujud-wujud dari Bapa Suci akan selalu kita doakan tiap minggu sesuai dengan bulan sampai bulan Desember. Karena ini juga merupakan prasyarat untuk nanti terima indulgensi penuh, artinya dosa-dosa kita dihapuskan sepenuhnya pada akhir dari tahun jubileum ini. Ya, jadi nanti silakan bawa ini, bisa baca-baca di rumah atau di jalan, bisa taruh di saku dan bisa perkenalkan juga kepada teman-teman. Ini kami sekarang berada di tahun ini, tahun 2025 ini adalah tahun Yobel, tahun jubileum, tahun di mana harapan-harapan akan pemulihan. Nah, koruptor-koruptor harus menjadi lebih baik, tahun di mana ekonomi mencekik harus berubah menjadi ekonomi yang memerdekakan, ya macam-macam hal. Peralihan dari permusuhan menjadi persaudaraan, dari kebencian menjadi cinta kasih, dari dendam menuju kepada sahabat, begitu. Itu kita harap itu di tahun ini ada peralihan, perubahan menjadi lebih baik. Itu disebut tahun pengharapan. Mari ibu